Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar kembali modul atau buklet buku bukan sekedar mimpi. Teman-teman masih membawa bukunya? Boleh dibuka sekarang. Kemarin katanya selesai bab 2 ya? Berarti kemarin baru bab 1? Oh, saya kira sudah bab 3. Baiklah. Silakan ibu-ibu dibuka kembali. Seperti biasa, tolong tengok kanan kiri, depan belakang. Mbok Menawi, ada teman kita yang belum mendapatkan buku, ya kita berikan bersama-sama ya. Baik, bab 2. Oke, silahkan ibu-ibu buka halaman berapa bab 2? Halaman 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Apa kata Allah? Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Masya Allah. Coba ibu-ibu lihat di surah Al-Mu'minun. Boleh dilihat di surah Al-Mu'minun dari ayat 1. Sudah? Silakan dilihat. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, yang akan diberikan warisan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Lihat, orang-orang yang akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga Firdaus. Siapakah mereka? Ayo kita pelajari dari surah Al-Mu'minun ayat 1. Ya, dibuka semuanya. Yuk kita belajar bersama-sama. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat. Orang yang berhak mendapatkan surganya Allah adalah orang-orang yang kalau salat itu khusyuk. Salatnya ndak cepet-cepetan, salatnya pakai tumakninah, paham dengan bacaan-bacaan salat, sadar bahwa dia sedang salat, hatinya ada di dalam salat, bukan hanya jasadnya yang ada, tetapi hatinya ingat menjemput anak. Ya, di hatinya benar-benar ada di dalam salat. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat. Kemudian yang kedua, siapa orang-orang yang berhak ya mendapatkan warisan surga? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Contohnya apa ibu-ibu zaman sekarang? Perkataan yang tidak berguna contohnya adalah ghibah, ngomongin orang. Contohnya adalah memfitnah orang lain. Contohnya adalah berbohong.
Contohnya adalah nyinyirin orang lain. Ya, ada teman kita yang lama tidak mengaji, kemudian dia datang untuk mengaji. Kemudian lisan kita langsung berucap, tumben kamu kelihatan. Lihat, bahasa tumben itu jangan dilestarikan. Karena terkadang bahasa tumben itu adalah sesuatu yang bisa menyakitkan saudara kita. Daripada kita berkata tumben baru kelihatan kajian, lebih baik kita doakan ya ibu-ibu. Ya, kita tanyakan kabar orang-orang yang lama tidak datang ke kajian. Bagaimana kabarnya? Apa yang bisa saya bantu? Semoga Allah senantiasa memudahkan urusanmu. Itu jauh lebih baik daripada kita mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Atau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Contohnya apa misalnya? Kepo dengan urusan orang lain. Ini tuh perbuatan yang sia-sia. Urusan kita saja banyak, kesalahan kita saja banyak, aib kita saja banyak, tapi kita menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita kerjakan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik, kemudian yang ketiga adalah kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang dia membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan setiap tahun, ya. Dimulai dari masuknya bulan Ramadan sampai sebelum imam salat Idul Fitri berkhutbah, yaitu masuk dalam pembayaran zakat fitrah. Zakat mal, ya apa itu zakat mal? Zakat mal ketika seseorang memiliki harta, hartanya sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai kurang lebih 84 atau 85 ya, gram emas, ya, dan waktunya sudah 1 tahun, haulnya sudah 1 tahun, maka dia wajib untuk membayarkan zakat. Ya, orang-orang yang membayarkan zakat maka kelak akan Allah Azza wa Jalla berikan syurganya. Kemudian yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kata Allah, termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan surganya Allah, yang akan diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla surganya adalah orang-orang yang bisa menjaga diri. Baik laki-laki maupun wanita yang bisa menjaga kemaluannya. Tidak sembarangan bergaul dengan laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya. Dia pandai menjaga diri. Masya Allah. Apalagi teman-teman di zaman yang penuh fitnah ini, ya, hendaklah kita berhati-hati. Jangan membuka peluang, ya, baik dengan menuliskan pesan-pesan, ya, ataupun suara-suara kita kepada laki-laki yang bukan mahram kita, atau curhat kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Tutup pintu-pintu syaitan, ya, karena banyak wanita, banyak muslimah yang mulai tergelincir jauh dari Allah, diawali dengan curhat kepada lawan jenis, diawali dengan curhat bukan kepada suaminya. Ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, karena wanita-wanita yang pandai menjaga diri, wanita-wanita yang spesial hanya tahu bahwa apa yang mesti dia lakukan, ya, hanya untuk suaminya, inilah wanita-wanita yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surganya dari pintu manapun yang ia kehendaki. Semoga kita bagian dari mereka. Amin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Barang siapa yang mencari di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah laki-laki yang selingkuh, wanita-wanita yang selingkuh, misalnya, ya. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena para istri yang selingkuh dia sudah punya suami.
Para suami yang selingkuh seharusnya dia punya istri. Ya, dia sudah punya istri, kenapa harus selingkuh? Ya, bahkan orang-orang yang berzina ya akhwat, ya, keadaannya sebelum menikah dan sesudah menikah itu dalam Islam hukumannya lebih berat yang sudah menikah. Ya. Jadi jangan main-main dalam masalah bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi kita sebagai seorang istri yang sudah memiliki suami. Ya. Karena banyak zaman sekarang istri-istri yang akhirnya menggugat cerai suaminya karena punya laki-laki simpanan. Ya. Dan sebaliknya banyak laki-laki zaman sekarang suami-suami yang menceraikan istrinya waliyadzubillah karena punya wanita simpanan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari fitnah-fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Baik. Kemudian ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Masya Allah. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanahnya dan janjinya, Masya Allah. Termasuk sifat atau akhlak yang mulia adalah ketika kita memenuhi janji-janji kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang amanah. Apabila ada seseorang yang memberikan amanah kepada kita, maka kita berikan secepatnya amanah tersebut. Jangan kita tunda-tunda, apalagi kita menyembunyikannya. Ya. Karena ya akhwat, yang namanya amanah ini adalah sesuatu yang kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan janji. Apabila kita berjanji, maka tepatilah janji kita. Karena sesungguhnya di antara tanda-tanda orang munafik adalah ketika dia berjanji dia tidak menepati. Ketika dia diberikan amanah, ternyata dia mengkhianati. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang munafik. Baik, kemudian di ayat yang ke-9, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salat-salat mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Baik salat wajib maupun salat-salat yang lainnya. Tapi yang perlu di sini adalah salat wajib. Maka mereka termasuk orang-orang yang akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah berikan surga untuk kehidupan akhiratnya. Baik. Kemudian ayat halaman yang ke-12 ya akhwat, silahkan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah? "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Lihat, kesuksesan yang sejati, kemenangan yang hakiki adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Jadi kalau kita di dunia mendapatkan kesuksesan, sejatinya itu adalah kesuksesan yang semu. Ketika kita di dunia mendapatkan kemenangan, sejatinya kemenangan yang kita dapatkan di dunia ini bukan kemenangan yang sejati. Kita masih terus berjuang, kita masih terus berlari untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, jangan pernah berhenti menyombongkan diri, menganggap diri kita sudah banyak beramal salih, karena amal salih yang kita lakukan belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus berjuang sampai Allah Subhanahu wa taala berikan surganya untuk kita semuanya. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah itu adalah cita-cita mereka, impian mereka. Orang kalau pengen cita-citanya tercapai dalam hal dunia saja, pasti dia harus berjuang. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Apa kata pepatah Arab? Manjadda wajad. Barang siapa yang dia berjuang, maka dia akan dapatkan sesuatu yang ia perjuangkan. Masya Allah. Untuk masalah urusan dunia saja ibu-ibu, coba dilihat.
Ibu-ibu pengen putra-putrinya masuk ke PTN negeri misalnya ya, ke PTN perguruan tinggi negeri, PTN negeri, PTN favorit misalnya ya. Maka saya yakin ibu-ibu akan mendorong putra-putrinya untuk belajar sebelum ujian masuk ke perguruan tinggi. Nggih mboten? Pagi belajar, sore dimasukkan ke bimbel, nggih. Untuk apa ibu-ibu? Biar masuk perguruan tinggi favorit, nggih. Ya itu kan berjuang untuk mendapatkan dunia. Ya. Ada orang pengen punya rumah bagus, maka dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta. Padahal harta yang ia perjuangkan, perguruan tinggi favorit yang ia perjuangkan belum tentu bisa dibawa sampai ke kubur. Ya, dan yang sudah pasti adalah ketika seseorang memperjuangkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beramal saleh. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah sementara, tidak akan bisa kita bawa mati, dan yang lebih baik dari itu adalah berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan karena kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 13 ya akhwat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Masya Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik, jazakillahu khair, zadakallahu hirsan wa razaqakillahi dzurriyyah salih wa salihah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Mau kayak Mbak Rara didoakan. Besok nanti pada bawa air ke sini ya. Enggak. Ya, dah nanti enggak habis. Insyaallah ini aja cukup. Jazakillah khair. Baik, lanjut ya Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sarana-sarana kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ada seorang wanita, ibu-ibu pernah dengar ceritanya? Yang dia melihat seekor anjing di dalam sumur, di mana seekor anjing ini kehausan. Maka wanita ini memasukkan anjingnya di atas, ya masa di bawah, anjingnya di atas. Maka wanita ini masuk ke dalam sumur, membawa sepatunya dan mengambil air, kemudian naik lagi. Maka ketika itu dikatakan bahwa wanita ini telah menolong anjing ini karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena anjing. Siapa yang pengen dapat pujian dari anjing? Gak ada kan? Ya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menggolongkan dia ke dalam golongan wanita-wanita yang masuk surga. Lihat. Dan ada pula seorang wanita yang menyibukkan diri setiap hari untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ya. Maka dengan dia memberikan makan kepada fakir miskin, itulah cara Allah memasukkannya ke dalam surga. Ada orang yang dia menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya, pagi hari belajar, siang hari mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian malam hari dia berbakti kepada suaminya. Dengan itu Allah masukkan ke dalam surganya. Ada orang yang dia mendoakan kaum muslimin, mendoakan pemimpin negeri ini, ya, mendoakan kebaikan-kebaikannya. Maka kemudian dengan itu, dengan doa-doanya yang tulus, Allah masukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Ada orang yang dia menyingkirkan duri dari tengah jalan, ya, agar tidak membahayakan kaum muslimin yang lewat. Maka dengan ini Allah masukkan ke dalam surganya. Begitu banyak peluang-peluang amal salih yang bisa kita lakukan ya akhwat. Tapi terkadang mohon diingat-ingat, terkadang amal salih sudah ada di depan mata kita, kita mengatakan nanti dan nanti. Nanti dan nanti. Ya, itu adalah perkara yang sering kali kita temui. Allah gerakkan hati kita untuk salat duha misalnya, ya. Di pagi hari setelah anak-anak berangkat untuk menuntut ilmu, saya membiasakan kepada anak-anak, nak, ayo nak, bangun, belajar, menuntut ilmu. Bukan memakai kata sekolah lagi. Maksudnya, ketika anak-anak kami sekolah, maka kami mulai membiasakan dengan sebuah kata-kata seperti ini. Ayo nak, bismillah, minta tolong sama Allah, belajar untuk mencari ilmu. Nah ya, mendapatkan ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Kalau ibu-ibu sekarang kan masih, ayo nak, bangun nak, sekolah gitu ya. Jadi anak-anaknya tuh gimana ya, tujuannya sekolah gitu ya, absen, pulang ya. Coba ibu-ibu dirubah kata-kata kita.
Ayo nak, bismillah berangkat ya untuk mencari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu ilmu yang terbaik. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada engkau guru terbaik. Ya. Jadi kita rubah ibu-ibu ya, agar anak-anak kita itu lebih mencintai ilmu. Ya. Dan ketika kita mendoakan anak-anak kita untuk belajar ya, sebelum mereka belajar untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada anak-anak kita ilmu yang bermanfaat. Jadi semangat ibu-ibu dalam mengejar surganya Allah dengan berbagai macam amal soleh. Seorang istri, masya Allah, menyiapkan minuman ya untuk suaminya bekerja, menyiapkan bekal makanan untuk suaminya mencari nafkah, maka dengan ini dia sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari ibu-ibu, suami ya Ustadz Hanan, beliau jadwalnya padat sekali, masya Allah, Allahumma barik, masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Pagi, siang, kemudian ba'da maghrib itu ada jadwal. Kemudian beliau rasanya sudah lelah gitu ya sore itu. Kemudian kata beliau, istriku bisa minta tolong buatkan kopi, kata beliau. Ya, kami pecinta kopi tapi tidak pakai gula. Ya, ya. Jadi ibu-ibu minum kopi itu nggak harus pakai gula. Apalagi ibu-ibu minum kopinya di samping pasangannya ya, sudah manis duluan ya, masya Allah. Saya buatkan kopi ya, dan saya serahkan kepada beliau, kemudian beliau pulang, beliau pulang, kemudian beliau saya sambut beliau ketika beliau pulang mengisi kajian, kemudian beliau doakan istriku, semoga Allah Azza wa Jalla masukkan engkau ke dalam surganya, katanya, amin. Kata beliau, masya Allah, kopinya tuh bermanfaat banget bagi saya, ya. Jadi tadi tuh udah ngantuk banget gitu ya. Alhamdulillah ya, setelah meminum kopi biiznillahi ta'ala, ya Allah segarkan kembali. Masya Allah, lihat ibu-ibu, kita nggak pernah tahu apa yang memasukkan kita ke dalam surganya. Ngaduk kopi, bikinkan kopi untuk suami ya. Kalau kita niatnya untuk Allah, maka Allah akan berikan kepada kita surga. Tapi niatnya untuk Allah dan sesuatu yang kita harapkan untuk Allah, tidak akan kita pernah mendapatkan kekecewaan. Selama ini kenapa kita kecewa? Karena kita masih berharap kepada makhluk. Ya, ibu-ibu masak, ya suami kita nggak menghargai masakan kita, kita kecewa. Kenapa? Karena selama ini kita mengharapkan pujian dari suami kita. Cin, masakannya enak, ya kopinya enak. Ya. Tapi kita lupa bahwa yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada suami kita siapa? Allah. Walaupun kita tidak mendapatkan penghargaan dari suami kita, Allah sudah memberikan pahala bagi kita. Jadi itu yang menyemangati kita. Ya, kalau wanita kan lebih gini loh ibu-ibu. Siapa saya lupa yang mengatakan. Tapi ini insya Allah sahih perkataannya. Wanita itu makhluk yang lebih dominan perasaannya. Kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka perasaannya yang lebih dominan. Ya, bapernya tuh lebih ya, baper ya. Tapi kalau punya ilmu, insya Allah ya bisa diutamakan ilmunya gitu, yang dominan ilmunya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu ya, untuk mendapatkan surganya Allah itu mudah. Apalagi bagi para wanita. Gimana ustazah? Kalau saya belum punya suami saya sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan? Contoh misalnya, karena saya pernah membahas tentang berbakti kepada seorang suami, ada ibu-ibu ya yang sudah ditinggal suaminya protes. Ustadz, ini kok nggak dibahas bagaimana cara kita mendapatkan surganya Allah dan tidak ada suami. Saya katakan, apa yang Allah bukakan dari pintu-pintu amal soleh istiqomahkan. Ya ibu-ibu, suaminya sudah tidak ada, sudah tidak bisa lagi membuatkan kopi, sudah tidak bisa lagi membuatkan teh. Ya, ibu-ibu bisa berjuang dengan apa? Dengan amal soleh. Ibu-ibu bisa apa? Bisa ngajar-ngajar. Ibu-ibu bisa berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Ibu-ibu bisa menjamu tamu. Apabila Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita sebuah amal soleh, maka bersegeralah. Ya, dan sibukkan amal soleh yang Allah bukakan untuk kita. Setiap kita itu dibukakan amal soleh berbeda-beda. Ada ibu-ibu yang hobinya tersenyum, ya. Ketemu orang lain, assalamualaikum sambil tersenyum, assalamualaikum. Ada kan yang model begitu? Ada yang modelnya tuh kalau mau nyapa ki berat. Ya memang dari sananya udah begitu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yo minimal ya kita tersenyum, gitu ya. Kan karena mungkin malu kalau mau menyapa duluan. Tapi ya kita senyum, ya. Dan senyumnya kita itu ibadah. Baik.
Kemudian Mu'ad bin Jabal ini ya akhwat adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang pernah diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah ke Yaman. Jadi beliau itu dai pertama yang Rasulullah SAW utus untuk pergi ke Yaman. Baik, apa yang disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal? Disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah amal salih yang bisa memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan diriku dari api neraka. Coba Bu, pertanyaannya keren enggak? Keren apa keren? Keren. Kita kalau ketemu guru kita yang kita tanya masalah akhirat atau masalah dunia, ibu-ibu? Rata-rata upleknya dunia, Bu. Ya. Jadi selama ini teman-teman jamaah yang curhat, ya. Jadi uniknya, tidak tahu kalau di Purworejo, kalau di Jogja itu uniknya, Bu. Mereka itu sudah mulai, para jamaah itu sudah mulai nitenin. Tahu nitenin enggak? Ilmu titen gitu ya. Ini Ustazah Aziza nih kalau dari kajian ini biasanya beliau menunggu jemputan suaminya duduk di sebelah mana gitu ya. Nanti selesai saya kajian ada yang menghampiri. Ya, iya Ustazah mau curhat boleh? Ya Bu, silakan. Dan biasanya curhatnya itu masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia. Bertanya tentang masalah dunia, Ustazah saya pedagang, bagaimana melariskan dagangan. Saya punya anak, anaknya begini-begini, anak saya nggak mau sekolah, anak saya maunya mager terus, maunya megang HP terus, masalah-masalah dunia. Jarang para jamaah itu yang bertanya, Ustazah bagaimana caranya agar kita dimudahkan berjalan menuju sirat gitu ya. Itu jarang. Gimana caranya Ustazah agar saya dimudahkan untuk meminum dari telaganya Rasulullah SAW misalnya. Jarang ibu-ibu. Coba lihat bagaimana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah, bukan bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana mengembangbiakkan misalnya peternakan unta?" Ya Rasulullah bagaimana agar bisnis saya bisa lebih berkembang? Bukan. Tapi Mu'ad bin Jabal bertanya tentang sesuatu yang lebih baik dari dunia. Apa kata Mu'ad bin Jabal? "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku ke dalam surganya Allah dan menjauhkanku dari api nerakanya Allah." Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Laqad sa'alta an 'azimin." Lihat tuh, apa kata Rasulullah? "Ya Mu'ad, engkau itu bertanya tentang perkara yang besar." Masya Allah. "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallah." Tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Jadi kita minta ya akhwat, minta surganya Allah tuh kita pinta, kita berdoa, kita memohon, dan kita senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba untuk bisa salat malam. Ya Allah tolonglah hamba untuk bisa bersedekah. Ya Allah tolonglah hamba untuk bisa baca Al-Quran. Ya Allah tolonglah hamba untuk bisa berbakti kepada suami. Ya, terkadang ada dalam sebuah kehidupan tuh Allah jadikan suaminya ujian ibu-ibu. Ya ada wanita-wanita yang pernah curhat kepada saya jamaah, yang dia memang dari awal tuh belum ada timbul rasa cinta kepada suaminya. Dari awal menikah. Maka ketika itu beliau curhat kepada saya katakan, coba sekarang ibu tuliskan kelebihan-kelebihan suaminya panjenengan nopo. Beliau tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, banyak tuh kelebihannya. Kemudian saya katakan, Masya Allah, kelebihan suaminya antum banyak sekali, Masya Allah, Allahumma barik gitu. Belum cinta Bu, minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan rasa cinta panjenengan kepada suaminya panjenengan. Ya. Karena kata beliau, Ustazah saya tuh kalau belum cinta kepada suami rasanya tuh sulit berbakti kepada suami. Saya katakan subhanallah. Sekarang ibu, suami antum itu surganya panjenengan, surganya antum. Ya. Kalau kita berbakti kepada suami, maka Allah Azza wa Jalla akan karuniakan surga kepada kita.
Dan sebaliknya waliyadzubillah, kalau kita durhaka kepada suami, maka waliyadzubillah neraka sudah menunggu istri yang durhaka. Ya. Jadi sekali lagi bahwa sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya, tadi dibacakan ya, Masya Allah. Itu doa ya Ibu. Ya, banyak-banyak berdoa. Baik, jadi sekali lagi bahwa ya surganya Allah Azza wa Jalla itu mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi siapapun hambanya yang meminta surga kepada Allah dan dimudahkan untuk melakukan amal-amal saleh yang berkaitan dengan surganya Allah. Contoh misalnya ibu-ibu, seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan rasa cinta kepada majlis ilmu. Ya. Jadi tadi, ya seperti ibu-ibu sekarang nih, walaupun ya iklimnya, cuacanya, Masya Allah, ya tidak sesuai dengan apa-apa yang ibu harapkan. Kan ibu-ibu pengennya kalau pas kajian terang gitu ibu-ibu ya, tidak hujan. Ya, tapi Masya Allah semua yang Allah berikan ini baik. Ya tidak boleh kita mengeluhkan, Alhamdulillah. Ya hujan, ibu-ibu datang ke majlis ilmu, akan beda pahalanya. Ya Allah akan berikan lebih banyak. Ya karena kenapa? Karena biasanya kalau hujan-hujan ya manusia itu fitrahnya pengennya apa? Ngopi, makan pisang goreng. Ya. Ngopi-ngopi di rumah bersama pasangan misalnya. Ya. Dan itu fitrahnya kita. Tapi ibu-ibu pengen surganya Allah, pengen dimudahkan jalannya menuju surga. Maka ibu-ibu berjuang untuk datang ke kajian. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik. Bab 3. Oke. Kita insyaallah menyelesaikan sampai bab 3 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Insyaallah, lihat ibu-ibu. Wasari'u. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlomba-lomba. Sari' itu cepat, ya. Ndak nanti-nanti, ndak mikir-mikir. Kan kita itu kadang manusia yang apa tuh, Bu? Yang mendang-mending. Tahu mendang-mending? Hah? Ada dana, kau mendang-mending ya. Ada dana bisa umroh, ya mending dananya untuk beli mobil. Allah berikan dana untuk bisa haji, mending dananya untuk bangun rumah. Kan kita kaum mendang-mending tuh, ya. Tapi dalam masalah akhirat ini bukan lagi kaum mendang-mending, ya. Yang ada kaum apa, Mbak? Kalau untuk masalah akhirat satset katanya, bukan lagi kaum mendang-mending. Sudah, kalau itu urusan akhirat langsung, ya. Apa contohnya ibu-ibu? Di antara para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah sosok-sosok orang-orang yang satset kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil. Rasulullah SAW sudah memanggil. Di antara contohnya adalah kisah Abdullah ibn Ruwaihah, ya. Jadi Abdullah ibn Ruwaihah itu suatu hari, akhwat, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya di masjid, ya, maka ketika itu Abdullah bin Ruwaihah berjalan dari rumahnya, belum sampai ke masjid, tapi mendengar suaranya Rasulullah, belum masuk ke masjid. Rasulullah memerintahkan ijlisu, gitu ya, ijlisu, duduk. Jadi nggak tahu itu waktu itu sedang dalam keadaan apa para sahabat, mungkin dalam keadaan banyak yang berdiri. Rasulullah mengatakan ijlisu, duduk. Ibnu Ruwaihah duduk. Sampai ketika Rasulullah keluar, Rasulullah bertanya, ya Abdullah bin Ruwaihah, kenapa kamu duduk gitu ya? Tadi saya dengar perintah dari engkau ya Rasulullah, suruh duduk. Jadi saya sebelum masuk ke masjid, saya duduk. Maka Rasulullah mendoakan Abdullah bin Ruwaihah, zadaqallahu hirsan. Semoga Allah memberikan engkau semangat, ya, semangat untuk beramal saleh dan mentaati Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ibu. Kemudian ada lagi kisahnya Hamdalah. Pernah dengar nggak? Hamdalah ibnu Abi Amir. Pernah dengar? Ibu-ibu kisahnya Hamdalah? Belum pernah dengar? Oke. Hamdalah ini adalah seorang sahabat.
sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang baru saja menikah, ya. Seperti pasangan-pasangan yang lainnya, kalau habis menikah itu kan biasanya ada malam pertama gitu ya. Nah, Handalah ini baru saja belum lama melakukan hubungan biologis dengan istrinya, maka sebelum mandi ada panggilan jihad. Ya, Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Handalah? Apakah Handalah menjadi kaum yang mendang-mending? Ya. Karena itu malam pertamanya beliau gitu ya. Mending di rumah kelonan sama istri misal. Enggak, Handalah satset ya. Sampai dia tuh lupa untuk mandi junub ya. Handalah langsung pergi berperang ya. Dan akhirnya Allah wafatkan Handalah dalam peperangan tersebut. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat, Allah perlihatkan kepada Rasulullah Handalah dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah, saya berkata begini ini merinding ya. Dimandikan oleh malaikat. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada keluarganya Handalah, apa yang dilakukan Handalah sebelum berperang? Maka kemudian dijelaskan bahwa Handalah ya belum sempat mandi junub karena mendengar ya perintah berperang dan beliau sat-sat ya untuk berperang. Akhirnya Handalah dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah. Kemudian ada kisahnya ya akhwat, namanya Amr ibnu Jamuh. Amr ibnu Jamuh. Amr ibnu Jamuh ini beliau punya kaki pincang. Ya, punya kaki pincang. Ya Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu. Kemudian ketika perang Uhud, ya Amr ibnu Jamuh berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu pengen ikut berperang, tapi kondisinya kakiku ini pincang. Kalau saya ikut berperang, apakah saya mendapatkan surganya?" Kata Rasulullah, "Bala, betul, kamu dapat surga." Maka Amr bin Jamuh tidak lama ya menunggu perintah Rasulullah SAW, beliau langsung berperang dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian ada lagi Umair ibnul Hammam. Umair ibnul Hammam ini adalah orang yang bercita-cita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Umair ibnul Hammam? Ya, kata beliau, "Ya Rasulullah, ya, apakah benar surganya Allah Azza wa Jalla itu seluas langit dan bumi?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Betul, surganya Allah itu seluas langit dan bumi." Maka ya Rasulullah, kalau saya ikut berperang apakah kemudian saya syahid, saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, "Iya betul." Umair ini akhirnya ibu-ibu, beliau punya kurma yang beliau taruh di tempat pedang. Beliau makan kurma tersebut, belum habis kurmanya beliau sudah istilahnya sudah nggak sabar gitu loh, pengen berperang. Akhirnya kurma yang belum habis itu dibuang sama beliau. Kata beliau kelamaan gitu ya. Dan beliau berperang di jalan Allah sampai akhirnya meninggal dunia. Masya Allah. Dan ibu-ibu lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, ketika perang Tabuk ya. Maka Rasulullah SAW perang Tabuk itu peperangan antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Dan kala itu Rasulullah SAW membutuhkan banyak dana. Maka para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan apa yang bisa diberikan. Ada yang hanya punya satu sok. Ini satu sok itu begini nih. Ya. Maka kemudian diberikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya nyumbang gandum," gitu ya, Masya Allah. Dan ketika itu Umar mengatakan, "Saya hari ini punya harta," kata Umar, "akan saya berikan untuk Allah dan Rasulnya." Maka kemudian Umar mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, la usabiquka Abu Bakar hadal yaum." Ya kata Umar, "Hari ini saya bisa Saya bisa mengalahkan Abu Bakar." Ya, Abu Bakar hari ini kalah deh. Ya. Maka Rasulullah berkata, "Apa yang kau berikan untuk Allah dan Rasulnya ya Umar?" Maka kata Umar, "Saya berikan setengah harta saya." Ya, ini ya Rasulullah. Abu Bakar pasti nggak bisa ngalahin saya, kata Umar. Datang Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar berkatakan, "Ya Rasulullah, aku serahkan harta ini untukmu dan untuk Allah Azza wa Jalla." Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang aku sisakan untuk keluargamu." Kata Umar, "Saya nggak bisa ngalahin Abu Bakar." Masya Allah. Lihat ibu-ibu, kita ini memang kaum mendang-mending ya. Kita ini kadang nggak yakin sama Allah. Ya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini ibu-ibu nggak diberikan rizki oleh Allah. Bukan hanya orang, seluruh makhluknya Allah. Seluruh makhluknya Allah yang ada di lautan, yang ada di bumi Allah, yang ada di langit, semuanya diberikan rizki oleh Allah. Orang yang masih diberikan jatah usia, maka Allah pasti akan berikan rizkinya. Nyun sewu, mohon maaf, kalau ada orang gila, ya orang yang nggak waras, apakah Allah biarkan dia nggak makan?
Makan. Allah ketuk hati hambanya yang lain untuk memberikan makan. Ya. Apakah ada orang gila kemudian kelaparan mati? Jarang kita lihat. Ya, Masya Allah. Jadi Allah itu Zat Ar-Razzaq yang akan memberikan rizki. Dan kita harus yakin. Terakhir, ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang sangat bersemangat dalam melakukan amal saleh. Suatu hari Abu Bakar dan para sahabatnya sedang berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Man asbahta minkumus sa'imun. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang sudah menyolati jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang sudah melayat jenazah, menguburkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang sudah menyantuni fakir miskin? Saya ya Rasulullah. Semua Abu Bakar, ya Masya Allah, melakukannya, dan Abu Bakar pemenangnya, ya akhwat. Masya Allah. Maka jangan heran ya, kalau Abu Bakar ini termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Abu Bakar bukan kaum mendang-mending ya, dalam urusan mencari ridhonya Allah, dalam urusan mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Bakar yakin dengan sepenuh hati bahwa tidak akan mungkin Allah menelantarkan keluarganya, tidak akan mungkin Allah menelantarkan anaknya dan bapaknya serta karib kerabatnya, kecuali Allah pasti akan menolongnya. Baik, kemudian di sini Allah menyifati, ya, masih di halaman 14, Allah menyifati hamba-hambanya yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah yang salih adalah orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Saya pernah ibu-ibu ikut kajiannya Ustadz Hanan. Ya, kalau pas ba'do maghrib, kajian itu saya ikut. Saya niatkan untuk mengawal putra kami yang saat ini usianya 8 tahun. Untuk masalah sholat biar tertib di masjid. Kadang Hamzah, mohon doanya ya ibu-ibu, semoga Allah jadikan putra kami Hamzah sebagai hamba Allah yang menolong agamanya Allah di kemudian hari. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Hamzah seperti Hamzah pamannya Rasulullah SAW. Amin. Ya, jadi kami tuh lagi ngawal ketat gitu ya, karena kami ikut kurikulum Rasulullah SAW. Jadi usia 7 tahun sampai 10 tahun tuh kurikulum yang harus kami perhatikan adalah masalah salat. Ya, jadi terkadang Hamzah ini tidak mau ikut abinya kalau uminya tidak ikut. Jadi secapek apapun ya, saya minta tolong sama Allah. Saya pernah dapat jadwal pagi mengisi, kemudian lanjut. Jadi pagi 2 kali, mengisi dari pagi sampai jam 10, lanjut jam 10 sampai sebelum zuhur. Nah itu tuh sudah capek sekali. Kemudian ada kajian online. Ba'da maghrib, ba'da asar kajian online, ba'da maghrib saya harus berangkat. Ya. Maka kemudian saya meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, berikan kekuatan kepada hamba. Ya. Suami saya tanya, istriku mau ikut kajian enggak? Saya bilang ke Hamzah, ya Hamzah, Umi hari ini nggak ikut kajian. Yaudah kalau Umi nggak ikut kajian, saya nggak ikut, kata Hamzah. Ya sudah, Bismillah, yuk ikut. Ya. Kemudian Ustadz Hanan berkata, suami berkata di kajian beliau, kata beliau, orang-orang kita ini kadang suka, apa istilahnya, tawadhu gitu lah, suka membiarkan orang lain untuk lebih dulu dalam beramal saleh. Contohnya apa? Bapak-bapak ya lagi pada sholat, kemudian saling menawarkan, monggo Pak Imam, boten jenengan mawon gitu ya. Monggo jenengan mawon gitu ya. Kan pernah tuh ibu-ibu ya, atau ibu-ibu aja begitu. Ya, ayo baca duluan. Boten jenengan mawon gitu kan. Monggo gitu ya ibu-ibu ya. Nah, itu tuh kita masih sebenarnya kalau masalah akhirat ya kita maju terdepan ya. Kalau ada seseorang mengalahkan kita dalam urusan dunia, kita kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ya. Jangan kita itu menjadi orang yang kalau masalah dunia di awal gitu ya, tapi kalau masalah akhirat di belakang. Tidak ibu-ibu. Ya, kita itu berharap kepada Allah agar kita disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk
terdepan dalam masalah akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat dalam mengumpulkan bekal-bekal ya kehidupan untuk hari akhir nanti, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Nanti insyaallah bab yang keempat akan kita bahas di pertemuan terakhir, karena ini kaitannya dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq, kisah Umar bin Khattab, kisah Utsman bin Affan, dan kisah Abdurrahman bin Auf. Monggo silakan nanti teman-teman ajak ya teman-temannya, besti-bestinya, tetangganya, karib kerabatnya untuk hadir di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah sepertinya kita bertemu di tahun 2025. Ya Masya Allah. Kan sekarang bulan apa sih? November tuh. Desember kan Ustazah Maryam Musafanah ya. Insyaallah kita berjumpa insyaallah di bulan wallahu ta'ala alam di tahun 2025 ya. Baik, jikalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khair atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.